Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Semantri Podcast. Kali ini saya bersama salah satu rekan saya yang juga sempat ada project bareng lah, sempat bersinggungan di dunia seni ketika saya masih tinggal di Bandung. Selamat siang Mas Arpi. Halo, siang. Sehat Mas Mas Arpi. Sehat ya? Baik. Aduh, intronya rada awkward soalnya ini kita tag ngedadak ya. Karena semua harus serba dadak gitu. Jadi tidak ditulis skrip. Jadi bingung juga ini gimana kumaha openingna ngapresent tamu teh masih kene sok rada bingung. Nah, Mas Arpi gimana kesibukan hari ini? Akhir-akhir ini, bulan-bulan ini, tahun ini? Alhamdulillah lah, lumayan ada beberapa proyek gitu ya. Cuman untuk karya mandirinya, karya idealnya gitu masih mandek di tahun lalu gitu, belum ada proyek lanjutan buat karya ideal. Kalau proyek mah alhamdulillah lah ada. Masih berkecimpung di dunia seni ya tentunya ya. Masih tentu. Ya? Oke. Mungkin dikenalin dulu aja ya kali. Arpi dikenalin dulu. Arpi gimana pertama kali cerita Arpi tuh mulai bersinggungan dengan dunia seni berarti? Arpi ini kan orang tinggal di Garut. Dulu tinggal di Garut, benar nggak? Iya, di Garut. Sampai SMA di Garut. Nah, awal mula tiba-tiba kenal dengan dunia seni, utamanya tentang dengan keaktoran gitu, gimana awal mulanya? Jadi kan emang kakak itu dulu seniman teater di Garut. Jadi waktu aku SMP itu udah mulai diajak-ajak sama orang tua buat nonton pementasan kakak gitu. Nah, lambat tahun melihat kondisi itu, fenomena-fenomena seni pertunjukan dengan rutinitas yang hampir tiap bulan nonton pertunjukan teater, lama-lama tertarik ya. Naon gitu nonton wae sigana kayaknya saya juga mampu untuk berperan di atas panggung sana gitu. Nah, itu tuh dimulai waktu kelas 3 SMP. Kalau Lutfi tahu Bapak Saiful Anwar, bapaknya si Sururi. Iya. Nah, beliau orang yang pertama kali percaya kalau saya punya potensi itu dan ayo ikutan katanya. Aduh, nggak bisa soalnya saya masih cuma sekedar pengen gitu. Dulu kan atlet basket. Anak basket. Atlet Porda. Oh. Berhentinya tuh bukan karena emang pengen beralih ke dunia seni, tapi memang ada penyakit gede gitu yang kalau ini tuh kalau tangan banyak bergerak tuh, olahraga tangan tuh kayak basket kan tangan bangetnya, jadi ada tumor kelenjar bronkitis itu gede di sini. Oh, jadi sempat sakitnya. Sempat sakit, berhenti dari situ, gabut ngapain gitunya kan, belajar malas. Itu Bapak Saiful Anwar ngajak pementasan, masih ingat judulnya tuh Babat Godog, nyeritain tentang Prabu Kian Santang sama Raden Siliwangi. Prabu Siliwangi sama Raden Kian Santang, Babat Godog judulnya. Babat Godog yang menceritakan kisah tentang Godog. Godog itu di sini kan di Garut, makam yang dipercayai oleh warga sebagai tempat dikuburnya Raden Kian Santang. Tapi itu pertama kali itu. Awal mula tadi kan nonton ya, berapresiasi, terus habis berapresiasi nonton, saya juga bisa. Nah, kira-kira pertama kali terjun masuk ikut ke teater awal itu sama bapaknya Sururi tadi, masuk ikut gabung ke teater awal tuh apa dulu yang pertama kali dipelajari? Kalau masuk ke teater awal tuh bukan kelas 3 SMP tapi kelas 1 SMA, karena kan memang teater awal tuh di bawah instansi sekolah ya. Jadi di bawah naungan SMA Negeri 6 Garut gitu. Nah, dari situ aku udah gak mungkin lagi lanjut basket, sedangkan ya balik lagi ke setelah sekolah ngapain, karena gak mungkin buat pulang kan, aku gak punya PS ya, gak punya PlayStation gitu. Kalau orang-orang pulang tuh main PS, main game, main Dota, aku kan gak punya hobi itu gitu ya, gak punya device yang mendukung aku untuk hobi itu gitu. Ya udahlah, teater aja, masuk teater awal. Dan pertama banget tuh nggak dulu ke aktoran kalau ngomongin soal aktor, tapi aku dulu baca puisi, belajar baca puisi.
Karena katanya dulu tuh basic untuk menjadi aktor panggung itu ya harus mampu dulu menafsirkan dan membaca puisi. Oh, Ya itu. saya juga sempat ngobrol dengan salah satu, maksudnya dengan praktisi seni teater ya. Beliau juga mengatakan gitu. Jadi memulai ketika kita pengen berteater komunal itu kita harus memulai atau latihannya dengan membaca puisi gitu ya. Nah, kenapa? Iya, Atas alasan apa? Kenapa harus membaca puisi dulu? Sebenarnya ada dua yang aku pahami pada akhirnya ya, bukan pahami pada saat itu gitu. Yang pertama itu mencoba menafsirkan karya-karya sastra. Kan kalau teater itu bentuk teksnya atau skenarionya, naskahnya itu kan naskah sastra ya, beda sama film yang benar-benar nggak sastra banget gitu. Nah, mencoba memahami atau mencoba menafsirkan satu karya sastra itu yang pertama. Dari puisi aku banyak belajar bagaimana cara menafsirkan karya sastra, itu yang pertama. Yang kedua, mungkin medianya sama ya, medianya sama panggung gitu. Membaca puisi saat ini itu kan media yang paling tepat itu kan bukan di posting ke YouTube, bukan di video gitu ya, tapi memang benar-benar bertemu dengan penontonnya, dengan apresiatornya, langsung di antara stage dengan ruang penonton gitu. Nah, kesamaan media itu antara aktor panggung dengan atau aktor teater dengan pembaca puisi pada akhirnya memiliki beberapa metode latihan yang sama gitu, karena vokalnya harus segimana, terus gayanya harus bagaimana, lalu bagaimana cara penonton yang di depan dan penonton yang di belakang menerima kata-kata yang aku kirim itu sama masuk juga ke telinganya. Jadi kan medianya sama nih antara baca puisi sama aktor teater. Jadi itu mungkin kesamaan media, yaitu media panggung, yang kemudian kebutuhan dan metode latihannya juga hampir sama gitu sih kayaknya. Puisi apa dulu yang pertama kali dibaca? Atau puisi yang memorable lah ketika selama mempelajari perteateran ini? Lupa ya kalau yang pertama kali dibaca, cuman seingat aku yang paling sering dibaca tuh puisinya Rendra gitu. Puisinya Rendra, puisinya Chairil Anwar itu kan yang banyak. Kalau puisi kan jarang banget ada pertunjukan puisi ya. Kebanyakan tuh festival. Jadi lomba baca puisi yang kemudian puisi itu dinilai oleh para juri yang sangat subjektif gitu, untuk mendapatkan pemenang gitu. Nah, pasti di antologinya tuh, di antologi puisi, di kumpulan-kumpulan puisinya tuh pasti ada W.S. Rendra dan Chairil Anwar. Itu selalu ada. Banyak juga puisi karya sastrawan lain, namun yang sering dibaca itu yang antara Rendra atau Chairil. Nah, mungkin cerita Arfi tentang belajar teater atau seni ini kan pasti panjang. Kita skip dulu sedikit ketika tadi Kang Arfi udah sampai masuk join teater awal, kemudian mempelajari teater, dimulai dari baca puisi hingga akhirnya mungkin terjun, lulus gitu ya, lulus dari sekolah, instansi sekolah, terus kemudian apakah terus tetap sampai sekarang berteater atau gimana dalam dunia perteateran ini utamanya? Pas SMA aku pengen ke UGM, pengen masuk ke UGM karena di sana teaternya bagus ya, atmosfer berteaternya baik gitu. Tidak cuman tentang pementasannya keren atau karya-karyanya, tapi atmosfernya bagus. Bagaimana budaya keseniannya dibangun benar-benar dengan gotong royong gitu, dengan sangat komunal lah. Tapi nggak keterima, itu namanya teater Gajah Mada. Tapi nggak keterima, ya udahlah, aku akhirnya menyerah untuk merantau ke Jogja. Akhirnya aku kuliah di Unpad, dan di Unpad kebalikannya dengan yang aku sebut tadi, atmosfer berkeseniannya cukup kurang. Walaupun pada akhirnya sekarang banyak di industri band-band yang berasal dari sana gitu ya, khususnya dari fakultas ilmu komunikasi. Tapi aku tidak mencari itu sebenarnya, aku tidak mencari hal-hal tersebut gitu, karena basic aku kesenian yang aku cari itu bagaimana cara melampiaskan diri terhadap isu-isu sosial yang ada gitu ya. Nah, kenapa tiba-tiba memutuskan untuk kuliah komunikasi?
sebenarnya masalah jurusan kumanya. Jadi dulu teh ada broadcasting, aku nyangka teh broadcasting teh film. Ternyata broadcasting televisi gitu, karena aku emang pas dari sebelum kuliah udah tertarik dengan dunia film dan sampai ini gitu. Lalu aku kira broadcasting itu film karena minimnya informasi. Ternyata televisi. Kalau di televisi makan aku nggak mau ya. Capek. Kalau jadi artisnya mah mau. Nah, terus hingga akhirnya tiba-tiba switch dari dunia keaktoran sampai sekarang mungkin menggeluti dunia perfilman, itu gimana ceritanya awal mulanya? Ya masih balik lagi dari aktor kan, CV aku ya tiap mengikuti casting aku tuh punya titel itu aktor terbaik festival teater remaja di STSI. Dulu masih STSI, sekarang ISBI. Nah, jadi setiap selalu ada jalur khusus lah untuk ikutan casting gitu. Jadi nggak open casting, nggak kayak yang lain ngantri gitu. Nah dari situ masih di dunia film juga masih tetap ngaktor gitu, masih tetap acting sampai akhirnya berhenti acting tuh 2015 lah aku putuskan untuk berhenti acting dan coba untuk jadi direkturnya gitu. Oh, berarti next step lah ya gitu ya, atau pengen mencoba aja gitu menjadi direkturnya, atau memang dengan alasan apa berhenti untuk menjadi aktor? Karena kan kalau aktor tuh menafsirkan keinginan teks gitu ya, menafsirkan keinginan substansi yang diinginkan oleh sutradara, oleh penulis skenario gitu. Sedangkan di kepala saya banyak juga hal-hal yang ingin saya sampaikan gitu, hal-hal yang ingin imajinasi yang ingin saya jadikan realitas gitu. Satu-satunya cara berhenti menjadi aktor, berhenti mengabulkan keinginan orang lain dan berusaha untuk mengabulkan imaji diri sendiri gitu. Jadi biar memperluas interpretasi diri sendiri gitu ya. Kalau misalkan jadi aktor kan terbatas gitu ya pada teks yang sudah ada gitu. Kalau direktur kan sudah jelas gitu, kertasnya kosong. Nah, berarti di situ kan ada proses mengenal tentang proses kreatif teater kan, ketika sejak SMA kan mengikuti teater, terus keaktoran hingga akhirnya sekarang masuk ke dunia film. Apa sih gimana ya sulitnya proses kreatif, proses berkreasi di dunia teater dan di dunia film itu kayak gimana? Apakah ada yang sama atau mungkin ada yang ternyata sama-sama juga atau justru jauh bedanya gitu? Balik dulu ke sebelumnya ya, sorry. Jadi aku tuh acting di film tuh karena di Unpad tidak ada fasilitas untuk mewadahi keinginan aku jadi aktor teater gitu. Ada teater di Unpad, cuman aku tidak tertarik karena memang atmosfer berkeseniannya tidak semenarik yang aku pikirkan gitu. Proses kreatifnya tidak menarik. Lebih menarik justru lihat anak-anak film, diskusinya asik gitu ya. Nah makanya ya udahlah, aku pengen tetap acting tapi mungkin pindah ke media film yang sebelumnya dari media panggung sekarang ke media audio visual ya. Nah setelah itu teh acting orang teh masih acting teater yang volumenya masih besar gitu ya. Kan kebutuhan teater tuh volumenya memang besar gitu kan, nggak bisa kita ngomong pelan-pelan kayak gini karena memang nggak ada mikrofon gitu di sini. Nah beberapa kali orang-orang teh kecewa gitunya, pas casting halus gitu, tapi pas ini karena memang susah meredam keegoisan orang aktor harus total. Sedangkan saya tidak sadar bahwa di film sudah banyak teknologi yang menunjang untuk lebih memperkecil egomu gitu di dalam, khususnya di dalam teater gitu ya. Teater mah kan luasnya, maksudnya bukan gogorokan kayak yang orang-orang lakukan gitu ya, bukan yang bukan yang gitu, tapi memang volumenya memang luas karena kebutuhan penonton yang di belakang misalkan. Atau kebutuhan apa gitu, kebutuhan akustik ruangan yang tidak cukup baik misalkan. Nah ketika ke film
orang acting teater anjir era. Terus lihat orang lain acting enak gitunya kok. Nah dari situ belajar dulu bagaimana sih acting film teh, serealis apa actingnya gitu, sesederhana apa gitu. Setelah mendapatkan itu barulah akhirnya memutuskan untuk jadi sutradara. Jadi tidak semena-mena orang mampu jadi sutradara, tidak, tapi setelah memahami bagaimana kebutuhan dan sadar pada kebutuhan film itu sendiri, akhirnya memutuskan jadi sutradara. Persamaan dan perbedaan antara teater dan film sebetulnya tipis-tipis, tapi sekali ada yang beda tuh jauh perbedaannya gitu. Proses latihan tetap sama. Di teater ada proses, ada tahap reading, ada tahap olah tubuh gitu kan, ada tahap bedah naskah. Di film juga di praproduksi antara sutradara dengan pemain-pemainnya, dengan aktor-aktornya, ada itu juga, ada bedah naskah, ada reading, sama lah, proses-proses sama. Namun kemudian yang disadari adalah produksinya. Kalau produksi di teater, setelah praproduksi di teater, produksinya tuh hasil akhir. Iya. Jadi setelah praproduksi, setelah reading dan lain-lain, kita pentas dan itu hasil akhirnya. Gitu. Ya. Kalau di film enggak, masih ada praproduksi, masih ada pasca produksi. Setelah pasca produksi itu film belum bisa dinikmati. Setelah masuk dulu ke scoring musik, masuk dulu ke sound effect, masuk ke color and grading, terus jadi keutuhan, barulah film bisa dinikmati gitu kan. Nah, film itu bentuknya abadi daripada tidak seperti teater. Teater sebagaimanapun kamu merekam pementasan itu, misalkan pementasannya bagus lalu kamu rekam gitu oleh 3 kamera di 3 sudut, tapi kamu tetap tidak akan menikmatinya seperti kamu nonton di panggung. Nonton di tempat acara langsung gitu ya. Nonton di tempat acara, nonton di venue, sama nonton hasil rekaman dokumentasi, kamu tidak akan mendapatkan beberapa hal yang keeksklusifan teaternya nggak mendapat gitu lah. Oke. Kalau misalkan setelah selesai praproduksi atau syuting film, mungkin nggak sih terjadi hal yang wah ternyata di editing tuh ada proses yang kelewat nih syuting, dan ternyata mundur lagi ke syuting, mungkin nggak itu terjadi? Kalau komunal mungkin. Kalau komunal mungkin. Kalau biasanya kalau industri atau film-film layar lebar yang sudah dilakukan oleh orang-orang profesional, hari pertama mereka syuting, mereka udah punya editornya untuk ngedit langsung scene yang mereka take hari itu. Stripping gitunya langsung edit. Bukan stripping, misalkan film layar lebar nih. Jadi hari pertama tuh syuting tuh scene 2, scene 5 sama scene 6 misalkan kan. Nah, setelah itu ada editor offline di situ. Jadi ketika kru lain istirahat, editor offline tuh langsung edit, ditemenin oleh sutradara, terus dilihat, oh iya anu kaliwat, ulangi, ada yang kurang bagus. Itu hari 1, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan hari selanjutnya biasanya gitu tiap hari. Jadi ketahuan. Tapi setiap hari nggak apa, mungkin setelah beres agenda syuting day 12 misalkan, nggak mungkin terjadi. Itu beda. Ada lagi tapi beda lagi. Tapi mungkin beda terjadi. Kemungkinannya tapi kecil gitu. Kalau komunal, kalau yang berbasis pada kolektif gitunya, baru udah resepan gitu, orang-orang yang berani patungan gitu ya, bayar 50.000 tiap orang buat bikin produksi film. Biasanya hal-hal yang aduh ini harusnya nggak gini, ini tak ada yang kelewat. Nah itu pasti selalu ada. Dan cerdasnya orang-orang komunal bagaimana di proses editing mereka mengakali itu. Jadi diakalan gitu, karena tidak menyerah pada keadaan gitu. Syuting lagi gak mungkin karena sewa alat udah dikasihin. Terus aktor udah pada balik, udah pada susah ngumpulin lagi kru, ya udah diakalin di proses editing. Kalau yang profesional di hari itu juga langsung diedit. Oh ada yang kelewat, ini kayaknya bahkan bukan yang kelewatnya, misalkan angle shotnya aja juga salah atau gak enak, bisa retake. Pengambilan teknis ya.
Masalah teknis pasti. Aduh, shotnya harusnya nggak di sini, harusnya di sini. Nah, terus jadi kayak ARP. Jadi sebenarnya kan podcast ini juga sarana buat saya ngobrol. Yang terpenting sih buat saya belajar tentang seni utamanya, apalagi tentang teater gitu. Gimana kalau misalkan ada diskusi sama siswa. Nah, jadi gini, wawasan saya dalam dunia teater sangat kecil ya, sangat tidak ada sama sekali. Karena mungkin hampir bisa dihitung jari, nonton pertunjukan teater mah jarang gitu. Tapi kemarin kan ada pertunjukan teater yang di YouTube pokoknya, yang menunggu di Banda Neira, Reza Rahardian sama Julie Estelle. Kebetulan kan yang main musiknya juga anak-anak kakak kelas saya di UPI. Nah, saya nonton kan di YouTube, entahkah itu kan memang ditujukan sebagai pertunjukan teater ya. Tapi karena mungkin aktornya layar lebar, jadi nonton di video di YouTube enak aja gitu ngelihat Reza Rahardian gitu. Beda halnya ketika kalau kita nonton aktor yang bener-bener di atas panggung. Nah, itu berpengaruh nggak sih kalau si aktor ini sering main di TV gitu, sama aktor ini sering main di pertunjukan teater gitu. Jadi si Reza Rahardian ini kalau ngelihat ya enak aja ngeliatnya gitu, kayak nonton TV aja gitu, nyaman gitu ya. Bagi penonton umum nggak tahu nih, kalau dari sudut pandang teater kayak gimana melihat hal kayak gitu, switch gitu. Itu kan pementasan dari Titi Mangsa ya. Titi Mangsa itu yang memproduksinya. Kalau nggak salah produsernya Happy Salma. Nah, memang mereka sudah mencoba untuk meninggalkan peradaban teater yang sedang kita gemari hari ini di Indonesia gitu. Maksudnya gini, mereka sudah mulai sadar. Jadi kesadaran itu harus pada seniman apapun ya, kesadaran tuh harus benar-benar dimiliki oleh tiap-tiap seniman gitu. Aku ambil contoh gini lah, maaf nyinggung FLS2N. Tahu kan Pak Lutfi ya, FLS2N? FLS2N. Kan aku kemarin main ke Sanggar Teater Awal. Terus ada lomba FLS2N dan kategorinya monolog. Ya. Terus di situ kamera harus satu dan statis. Untuk mereka monolog itu. Nah, itu kan tidak ada kesadaran bahwa medianya udah beralih gitu. Tadi aku bilang, nggak keeksklusifan teaternya akan hilang ketika kamu menonton dokumentasi teater, berbeda dengan yang Titi Mangsa lakukan. Titi Mangsa itu sadar mereka akan mendistribusi karya mereka lewat media audiovisual. Makanya pengambilan gambar itu menjadi sangat penting di situ. Kita sadar itu pertunjukan teater, tapi kita keeksklusifan teaternya tidak hilang, tapi kita nyaman nontonnya karena pengambilan gambarnya nggak statis gitu. Pengambilan gambarnya tetap bergerak, tetap moving, tetap ada cut-to-cut. Lalu aktor yang main tuh pakai clip on. Itulah kenapa siga nonton layar lebar iya mah. Karena ada kesadaran itu. Beda dengan FLS2N kok jangan pakai clip on, kameranya harus statis, tidak akan menikmati siapapun, jurinya bakal tunduh nontonnya gitu. Makanya harus ada kesadaran itu gitu. Nah, itu kan udah dilakukan jauh-jauh sebelum Titi Mangsa melakukannya. Di Jepang tuh udah kayak gitu. Bahkan di Jepang backstage theater geus aya switcher kamera gitu. Oh, switcher kamera OBS langsung pindah buat live streaming. Di Jepang udah gitu. Itu tuh jauh-jauh sebelum itu, karena teman aku ke sana, Kang Wildan namanya. Lutfi juga tahu lah Kang Wildan. Melakukan pementasan teater di belakang panggung itu. Kalau di kita mah kan nungguin gini ya di wing itu samping kiri kanan gitu ya, di luar panggung. Nonton bagian orang irahannya. Kalau di Jepang tuh udah enggak, mereka tuh fokus di satu layar yang di situ tuh udah ada kamera. Nah, dan bisa lebih, dan itu tuh yang kemudian nanti akan didistribusikan di media audiovisual gitu. Rasanya banyak banget Kang Arpi pertanyaan di kepala saya gitu, karena mungkin ini waktu juga terbatas gitu. Jadi saya nyoba batas sekitar 30 menit sekian gitu. Mungkin nanti kalau misalkan ada pertanyaan atau saya nanti tulis skripnya juga, pertanyaan-pertanyaan tentang film.
Nah, gimana sih ngelihat gimana sih ngelihat industri film sekarang gitu? Menurut Kang Arpi, ataukah sekarang mungkin saya juga sempat ngedengarkan beberapa orang ada yang justru bahkan quit dari YouTube ya, dimana zaman serba era digital ada orang yang memutuskan untuk udah nggak main YouTube lagi gitu. Di dunia film ini gimana sih, apalagi kulturnya di Indonesia gimana sih, lagi berkembang kah atau gimana menurut Kang Arpi? Aduh, orang tidak cukup memiliki potensi untuk mengomentari mengomentari industri film yang sangat luas itu gitu. Tapi kan melihat fakta-fakta yang ada cukup kayaknya gitunya patut bersyukur ketika beberapa film-film Indonesia tembus di festival-festival Eropa gitu ya, sehingga seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas tuh kan menang Golden Leopard di Locarno Film Festival gitu. Terus film yang berjudul Juni menang di Berlin gitu, apa di mana ya lupa lagi. Itu kan satu penghargaan untuk seniman-seniman film bahwa Indonesia juga ternyata bisa gitunya siga eta gitu, film yang selama ini dipandang sebelah mata oleh industri-industri negara lain gitu ya. Nah, cukup patut disyukuri lah beberapa film-film, tapi orang tidak mengomentari banyak karena memang orang tidak memiliki potensi untuk mengomentari itu. Tapi kalau secara komunal atmosfernya lagi bagus-bagusnya, ini kita nggak tahu kenapa ya, kalau di Garut, ngomongin di Garut gitu, atmosfernya tuh lagi bagus-bagusnya, lagi semangat-semangatnya. Kalau nggak punya uang buat bikin film, ya kita harus diskusi tentang film gitu. Akhirnya memutarkan beberapa film gitu ya untuk didiskusikan, kemudian bagaimana cara kita bisa lebih baik daripada film yang kita tonton, bagaimana upaya-upaya mereka. Atmosfernya kalau secara komunal lagi bagus-bagusnya. Kalau industri mahnya Sigana patut bersyukur lah karena banyak beberapa film Indonesia yang mendapat penghargaan dari luar gitu. Nah, film yang orang tonton terakhir teh Penyalin Cahaya, film Indonesia yang orang tonton, Penyalin Cahaya. Nah, itu layak diapresiasi karena kita di film itu orang sadar bahwa film itu tidak hanya tentang audio dan visual, tapi bagaimana satu wacana yang diangkat oleh sutradara bisa mengubah setidaknya pola pikir penontonnya dari tidak memperdulikan hal yang dianggap remeh menjadi sangat peduli terhadap itu gitu. Oke. Jangan lupa bagi kalian yang ingin ditanyakan, silahkan, mau tentang apapun di channel ini, mau tentang saya atau mungkin tentang narasumber kita gitu, siapapun boleh tulis di kolom komentar. Kang Arpi, terima kasih atas waktunya. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga ilmunya, bincang-bincang tadi kita bisa bermanfaat. Amin. Sampai ketemu di episode selanjutnya di Smarty Podcast. Dadah.